Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan coba mengulang kembali dan membahas tentang DHCP server. Kita tahu DHCP server adalah sebuah aplikasi server yang biasanya digunakan untuk memberikan IP address secara otomatis kepada komputer klien. Pada pembelajaran kali ini, komputer server di sini kita akan menggunakan sistem operasi Debian 5. Dan paket yang akan kita gunakan untuk membuat DHCP server adalah DHCP3 server. Di sini kita sudah punya dua buah mesin virtual. Yang pertama Debian 5 sebagai komputer server dan Windows XP sebagai klien. Nah, untuk melakukan instalasi dan konfigurasi DHCP server pada komputer server, pertama-tama jangan lupa kita login sebagai super user ataupun sebagai root. Ketikkan root di sini, enter. Kemudian kita masukkan password administratornya atau password rootnya. Karena di dalam sistem Linux, root adalah hak akses yang paling tinggi yang dapat melakukan konfigurasi terhadap keseluruhan isi server. Jika kita login sebagai user biasa, ada beberapa fitur yang tidak akan bisa kita akses karena fitur-fitur tersebut dapat membahayakan server. Contohnya, jika kita ingin mengubah IP address kepada komputer server, jika kita tidak login sebagai super administrator atau super user ataupun root, maka komputer server tidak akan tidak akan mengizinkan kita sebagai user biasa untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita buat. Oke, setelah kita login sebagai root, pertama-tama yang perlu kita ingat, misalkan kita belum merubah source list dari komputer server, maka kita perlu melakukan perubahan source list yang ada pada komputer server. Caranya, ketikkan nano spasi /etc /apt dan kemudian kita ketikkan source list. Saya ulangi, ketikkan nano spasi etc kemudian /apt /source list kemudian tekan enter. Nah, di sini akan tertera berbagai macam sumber yang akan dibaca oleh Linux Debian 5 dalam mencari paket-paket instalasi yang akan kita buat. Karena dalam hal ini kita tidak menggunakan koneksi internet, maka beberapa paket yang akan kita install nanti berasal dari DVD-ROM yang kita punya. Untuk itu, jika dalam keadaan standar, tulisan yang ada di sini yang bertuliskan dep spasi cd-rom diberi tanda komen seperti ini atau tanda pagar. Itu tanda pagarnya terlebih dahulu harus kita buang atau kita hapus. Agar pada saat Linux membaca paket instalasi, dia akan membaca paket-paket yang ada di dalam cd-rom terlebih dahulu sebelum dia melakukan pembacaan paket ke dalam situs yang tersedia di sini. Tanda pagar pada setiap script yang ada di dalam Linux ini berarti komen. Komen ini di dalam Linux itu tidak akan dibaca sebagai perintah, tapi hanya akan dibaca sebagai komentar. Untuk itu, jika dia masih ada tanda pagar seperti ini, maka cd-rom ini akan dibaca sebagai komen. Namun, jika kita lepas tandanya seperti ini, maka itu akan dibaca sebagai perintah. Oke, setelah kita selesai melakukan konfigurasi, kita tekan Ctrl O untuk menyimpan, dan Enter. Kita tekan Ctrl X untuk keluar. Setelah itu, untuk melakukan instalasi DHCP server, kita instalasi paket yang bernama DHCP3 server. Dengan perintah. Oke. Untuk melakukan instalasi paket DHCP3 server, kita ketikkan perintah apt min get spasi
install nama paket. Nama paket di sini adalah DHCP3 strip server. Kemudian kita tekan enter. Oke, setelah instalasi berhasil, kita perlu melakukan konfigurasi untuk DHCP3 server ini agar dapat bekerja dengan baik. Konfigurasi untuk DHCP server itu berada di nano etc DHCP3 kemudian dhcpd.conf. Sekali lagi saya ulangi, konfigurasi yang akan kita buat untuk DHCP server itu ada di nano etc dhcp3 dan dhcpd.conf. Kemudian kita tekan enter. Karena dalam baris ini terlalu banyak skrip, untuk mempermudah kita dalam pencarian skrip mana yang akan kita tuju, kita gunakan tombol pada keyboard yaitu Ctrl W untuk melakukan proses pencarian. Di sini kita ketikkan internal subnet. Enter. Nah, kita akan langsung menuju ke barisan yang mengandung kata-kata internal dan mengandung kata-kata subnet. Di sini, yang perlu kita lakukan konfigurasi adalah yang pertama subnet. Ya, ini adalah alamat IP address yang digunakan pada saat ujian kompetensi kelas 3 TKJ tahun 2011. Nah, di sini subnet. Di sini kita bikin IP-nya 200.100.464. Ya, subnet di sini adalah alamat pertama ya atau alamat network, alamat pertama dari sebuah jaringan. Kemudian netmask di sini adalah alamat broadcast atau alamat terakhir dari sebuah jaringan. Kebetulan di sini IP address kita adalah 200.100.464 untuk alamat networknya, kemudian netmasknya 255.255.224. Kemudian rank ini kita isikan IP mulai dari IP berapa saja yang nantinya akan diberikan kepada klien. Di sini kita bikin 200.100.465. Berarti nanti klien yang menyala yang terhubung ke server ini akan mendapatkan IP mulai dari 65 sampai 70. Sebelumnya saya jelaskan, DHCP server ini akan memberikan IP secara dinamik atau berubah-berubah. Ya. Jikalau misalkan kita memiliki dua buah komputer, yaitu komputer A dan komputer B. Pada hari ini, komputer A menyala lebih dahulu daripada komputer B. Maka, secara logika dengan rank yang ada di sini, komputer A akan mendapatkan IP 200.100.465. Kemudian, komputer B akan mendapatkan 200.100.466. Ya, karena setelah 65 itu 66. Namun, jikalau pada satu saat komputer B yang menyala lebih dahulu sebelum komputer A, maka komputer B yang akan mendapatkan IP 100.465 dan komputer A akan mendapatkan IP 100.466. Nah, di sini rank ini kita bikin berkisar antara 65 sampai 70. Berarti di sini ada sekitar 5 klien yang bisa terhubung. Kemudian di sini ada option name server. Ini kita bikin alamat dari server kita, yaitu 100.465. Ya, server kita 100.465. Kemudian domain name-nya di sini contohnya adalah sekolah.sch.id. Dan router ini juga sama, alamat IP dari komputer server kita yaitu 465. Sedangkan broadcast di sini 200.100.4.224. Kemudian default list time dan make list time itu standar dari Linux ya, tidak perlu kita lakukan perubahan. Setelah itu, setelah kita lakukan konfigurasi di sini, maka kita simpan. Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Setelah kita melakukan perubahan konfigurasi, kita perlu melakukan restart kepada konfigurasi yang kita ubah tadi. Karena di sini kita merubah DHCP server, maka perintahnya adalah / tidak pakai nano karena di sini kita tidak melakukan konfigurasi, hanya melakukan restart system. etc init.d
Kemudian nama paket yang akan kita restart, karena yang barusan kita lakukan konfigurasi adalah DHCP, maka di sini kita ketikkan DHCP 3 server. Kemudian kita ketikkan restart. Enter. Maka service dari DHCP server akan di stop, kemudian akan di starting kembali. Setelah selesai, sekarang kita coba masuk ke komputer klien. Nah, pada komputer klien, untuk melihat konfigurasi IP, bisa kita lihat seperti ini, yang ada lambang komputer. Klik kanan, Open Network Connection. Kemudian pada Local Area Connection-nya, kita klik kanan, Properties. Kita lihat Internet Protocol, TCP/IP, kemudian kita klik lagi Properties. Nah, kita lihat di sini. Di sini IP address yang kita masukkan masih manual, ya. Di sini tertuliskan use the following IP address. Berarti kita masih mengkonfigurasi secara manual. Nah, untuk mendapatkan IP secara otomatis dari server, kita harus buang use the following IP address-nya, menggantikannya dengan obtain an IP address automatically. Sehingga komputer klien nantinya akan merequest IP dari komputer server. Kita pilih pilihan yang paling atas. Yang di bawah juga kita pilih yang obtain DNS kalau kita setting DNS. Kemudian ketika klikkan OK, close. Kita biarkan komputer klien merefresh. Oke, sekarang kita lihat, berhasilkah komputer klien mendapatkan IP address dari server? Kita lihat lagi kembali di sini, klik kanan, status. Atau boleh juga kita klik langsung dari bawah, klik kanan, status. Kita lihat pada bagian support. Nah, di sini address type, ya, tipe dari alamatnya adalah assigned by DHCP. Berarti IP address-nya diberikan otomatis oleh DHCP. IP address yang didapat adalah 200, 100, 469. Subnet masknya 255, 255, 255, 224. Dan gateway-nya adalah 200, 100, 465. Berarti, jikalau sudah seperti ini, DHCP server yang kita buat di komputer server itu sudah berhasil memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien. Sekarang coba kita repair, apakah IP address yang diberikan oleh server akan berubah. Kita coba. Yang tadinya 69, kita coba apakah dia akan mendapatkan IP address yang baru. Belum, ya. Coba kita disable lagi. Kemudian kita buka kembali. Nah, enablekan lagi. Kita lihat. Karena kita hanya punya contoh satu klien, jadi kita tidak bisa mencontohkan bagaimana IP address itu berubah-berubah terus secara otomatis. Kita lihat status. Oke, ternyata IP-nya masih 469 karena kita hanya punya satu klien, ya. Kalau kita punya dua klien, ya, yang pertama ini akan kita restart, kita shutdown, kemudian kita nyalakan klien yang berikutnya. Atau kita coba, ya, di sini 469. Saya coba restart komputer kliennya. Apakah setelah restart nanti dia mendapatkan 469 lagi atau berubah? Kita coba restart dulu.
Oke, sekarang komputer kalian sudah booting up kembali, sudah menyala kembali. Sekarang kita lihat status dari networknya. Apakah IP address yang didapatkan masih 69? Ternyata masih sama ya, masih 69. Ya, dalam hal ini karena kita hanya memiliki satu buah klien. Kalau kita memiliki lebih dari satu klien, itu akan kelihatan ya. Kalau IP address ini akan berubah-berubah secara otomatis sesuai dengan yang diberikan oleh server. Oke, untuk pertemuan DHCP server kali ini mungkin cukup sekian. Terima kasih, selamat belajar dan semoga Anda mengerti dan menjadi yang terbaik.